satu koma. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan hasil pembelajaran sosial emosional di kelas seperti tampilan video berikutnya. Assalamualaikum. Mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati baik. Oke anak-anak, gimana keadaan kalian? Kalau didefinisikan perasaan kalian belajar matematika itu hari ini gimana? Senang? Atau merasa takut? Oh iya, Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. maafin ibu kecepatan masuk ternyata ya. Belum pergantian bel. Tadi David itu bilang semangat. Apa alasannya semangat hari ini? Apa karena lihat ibu yang cantik? Kita bergabungnya. David merasa senang dan suka sama gurunya. Alhamdulillah saya tidak menakutkan ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Yang belum adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam bentuk ini menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan ilmu program linear. Kemudian silakan disiapkan buku tulisnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan maksimum yang didapat oleh pedagang tersebut dari yang sudah jawab di papan. Dari yang saya sudah jawab di papan. Kan pedagang tersebut membeli tomat 1 kilo seharga 5.000. Kita anggap tomat itu sebagai X. Kemudian si pedagang membeli kentang dengan harga 10.000 per kilogram. Kita anggap kentang ini sebagai Y. Di sini pedagang tersebut memiliki modal sebanyak 400.000 untuk membeli kedua jenis sayuran atau kemudian kapasitas artinya terpilih mampu mengangkat berapa tomat dan kentang. Kan di sini tomatnya sebagai X, Y-nya kentangnya sebagai Y. Dan kapasitas truknya itu maksimal 70 kg untuk kedua jenis sayur ini. Kemudian laba yang didapatkan oleh pedagang. Dari 1 kg tomat, pedagang mendapatkan untung sebesar 1.000 rupiah. Kemudian di kentang sebanyak 1 kilogram kentang, pedagang mendapatkan untung 1.500. Nah, di sini kita mencari keuntungan maksimum yang didapat oleh pedagang, artinya keuntungan yang paling banyak yang didapat oleh pedagang tersebut. Kita langsung membuat ini sebagai suatu persamaan namanya, Bu. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan saya. Kan di sini 500 X, kita tambah 10.000 Y. Kemudian berapa jumlah modal yang apa namanya yang disediakan oleh pedagang tersebut, yaitu sebesar 400.000. Kita kecilkan dengan kita bagi masing-masing dengan 1.000. Menjadi 5X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 400. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan yang kedua,
dengan 5Y. Yang ini tetap berarti sama-sama dibagi 5, hasilnya 10. Kemudian setelah ketemu 60,10 itu balik lagi ke sini. Ini tadi yang kurang itu adalah ini namanya daerah lingkungan penyelesaian. Jadi yang diambil adalah titik pojok pada daerah lingkungan penyelesaian. Jadi kalau daerahnya di sini, berarti pada ini kan yang diambil. Kalau ini kan soalnya dalam bentuk soal cerita, seorang pedagang mempunyai modal 400.000. Dia mau menjual tomat dengan kentang, di mana dia ngambilnya dengan truk, daya tampung truknya 70. Kemudian apa yang ditampung truk? Tentu saja tomat dengan kentang. Kemudian tomatnya dia beli 5.000, kemudian dijual 6.000. Jadi labanya berapa? 1.000. Kemudian kentangnya dia beli dengan 10.000, dijual lagi 11.500. Berarti untungnya 1.500. Itu yang ditulis dalam bentuk ketidaksamaan yang ini. Ada lagi yang ditanya? Tidak ada? Silakan ditulis. Setelah melakukan pembelajaran ini menerapkan RPP berdiferensiasi dengan ada pembelajaran sosial emosional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian refleksi siswa, saya menemukan beberapa kelemahan dari apa yang saya lakukan. Yang pertama, pada saat perencanaan saya menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi mulai dari pemetaan karakteristik belajar siswa. Di sana belum mewakili semua karakteristik yang ada gitu. Saya hanya mengambil diferensiasi proses di sini, bahwa untuk pembelajaran saya misalnya saya klasifikasi menjadi siswa yang sudah mampu menyelesaikan nilai maksimum dengan nilai minimum, kemudian siswa yang belum mampu menyelesaikan sama sekali, cara menentukan nilai optimum, minimum maupun maksimum, dengan yang tengah-tengah siswa sudah mampu menentukan nilai optimum tapi masih salah dalam pengerjaan eliminasi SPL 2 variabel. Seperti itu. Dari sana, dari diferensiasi proses, kemudian alih ke pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan itu, kami di SMA 1 Kopang itu melakukan pembelajaran balon tamu. Balon tamu artinya balancing antara tatap muka dengan online. Jadi materi yang akan kita sampaikan itu sebenarnya sudah kita sampaikan tujuan pembelajaran itu di grup WA. Kemudian kita lanjut dengan memberikan materinya, kemudian video-video yang mendukung. Dari sana kemudian kita
menyampaikan satu tugas yang dikerjakan dengan kelompok. Kemudian kita membimbing siswa di kelompok itu. Di kelompok itu misalnya setiap kelompok itu di kelas yang saya terapkan itu setiap kelompok dibagi 3, itu membuat grup baru lagi. Dari sana kita lihat ada diskusi yang berjalan lancar dan ada yang diskusi yang tersendat-sendat. Bahkan ada kelompok yang tidak muncul. Kelompok yang tidak muncul ini yang perlu bimbingan gitu. Di sini saya merasa saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada saat di kelas tatap mukanya, saya mengambil satu kelompok, sebenarnya mau dua kelompok untuk tampil presentasi dari hasil kerja kelompoknya. Tapi pada saat itu hanya satu kelompok yang sudah tampil, satu kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian waktunya habis karena hanya 40 menit. Hanya 40 menit pembelajaran di kelas. Jadi karena masalah yang saya ambil, tujuan yang saya ambil itu termasuk tujuan 4.1 itu sudah tahap akhir dari program linear, itu agak lama siswanya. Jadi seperti itu, hanya tampil satu kelompok. Kemudian refleksi saya mungkin karena belum secara menyeluruh, siswa belum menampilkan produknya, artinya yang videonya belum diputar, itu bisa diputar di grup WA. Kemudian ada yang produknya berupa poster penyelesaian dari masalah matematika yang dia ambil, masalah kontekstual yang dia ambil, itu juga di-share di grup WA. Mungkin itu yang belum muncul di video yang saya tampilkan ini. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP hebat. Salam